Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang konsep dan definisi kewirausahaan Islami, karakteristik entrepreneur Islam, prinsip dan etika bisnis syariah, hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah, dan alasan ingin menjadi seorang entrepreneur. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas kewirausahaan Islami. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Dadang Priyono selaku dosen pengampu kewirausahaan Islami yang telah memaparkan materi ini di pertemuan yang sebelumnya, sehingga saya bisa membuat video ini. Pengertian kewirausahaan Islami. Pengertian kewirausahaan Islami adalah suatu kegiatan atau proses terkait dengan kegiatan ekonomi, di mana untuk menciptakan suatu produk barang atau jasa yang dikembangkan oleh seorang pengusaha dengan memperhatikan prinsip-prinsip keislaman yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Konsepnya yaitu yang pertama, takwa sebagai kerangka kerja, merupakan konsep bagaimana seorang wirausaha berperilaku dengan menjalankan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya. Seorang pengusaha muslim memiliki keimanan dalam berbuat dan selalu berikhtiar. Yang kedua, halal sebagai prioritas utama, artinya seorang pengusaha Islam harus memprioritaskan sesuatu yang halal, seperti yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 88. Dan makanlah dari apa yang diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah. Yang ketiga, jangan berlebihan dan menyia-nyiakan sesuatu atau mubazir. Yang keempat, menyembah kepada Allah adalah prioritas utama. Artinya, harus seimbang antara dunia dan tidak melalaikan kewajiban untuk akhirat. Yang kelima, bagaimana kita menjaga nilai-nilai moralitas yang tinggi. Contohnya seperti kita jangan melakukan riba. Yang keenam, dapat dipercaya. Artinya seorang pengusaha harus amanah. Yang ketujuh, kepedulian terhadap kesejahteraan sosial, seperti bagaimana kita berbagi terhadap sesama muslim, seperti zakat, sodako, infak, sedekah kepada kaum yang membutuhkan. Yang kedelapan, berpengetahuan luas, seperti wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Akhlaq. Pada surat ini kita disuruh untuk membaca, karena membaca adalah jembatan ilmu. Yang terakhir adalah peduli ke masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah karakteristik entrepreneur Islam. Yang pertama, sifat takwa, tawakal, zikir, dan syukur. Sifat-sifat di atas harus benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan praktis bisnis sehari-hari. Yang kedua, jujur. Dalam suatu hadis dinyatakan, kejujuran itu akan membawa ketenangan dan ketidakjujuran akan menimbulkan keraguan. Hadis riwayat Tirmizi. Kejujuran dalam segala kegiatan bisnis, menimbang, mengukur, membagi, berjanji, membayar hutang, jujur dalam berhubungan dengan orang lain akan membuat ketenangan lahir dan batin, niat suci dan ibadah. Bagi seorang muslim melakukan bisnis dalam rangka ibadah kepada Allah, demikian pula hasil yang diperoleh dalam bisnis akan dipergunakan kembali di jalan Allah. Kemudian Toleransi harus dianut oleh orang-orang bergerak dalam bidang bisnis. Dengan demikian, tampak orang bisnis itu supel, mudah bergaul, komunikatif, praktis, tidak banyak teori, fleksibel, pandai melihat situasi dan kondisi. Toleransi terhadap langganan dan tidak kaku. Yang keenam, berzakat dan berinfak. Mengeluarkan zakat dan infak harus menjadi budaya muslim yang bergerak di bidang bisnis. Ya, selanjutnya adalah prinsip dan etika bisnis syariah. Yang pertama, prinsip bisnis syariah, kebenaran yang universal, yang inheren, berkaitan erat dan menjadi titik tolak atau pokok dasar berpikir dan bertindak dalam melakukan usaha berdasarkan Al-Quran dan hadis. Prinsip juga dibagi dua, ada prinsip umum dan juga prinsip khusus. Prinsip umum yang pertama, prinsip ilahiyah. Prinsip bisnis
yang dalam kegiatan dan pengelolaan bisnis berdasarkan nilai-nilai ketuhanan sering disebut prinsip tauhid. Yang kedua, prinsip nabawi, prinsip bisnis yang berdasarkan pada nilai-nilai kenabian. Sebagai pemandunya berdasarkan sifat Rasulullah SAW, SATF, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang ketiga, prinsip adillah, prinsip bisnis yang menyandarkan pada nilai-nilai keadilan di dalamnya. Bagaimana kita berperilaku adil pada semua orang tanpa pandang bulu maupun berbeda agama. Yang keempat, prinsip hurairah, prinsip manajemen bisnis yang menyadarkan pada nilai hurairah atau kebebasan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian yang kelima, prinsip musawah, prinsip bisnis yang menyadarkan pada nilai-nilai kesetaraan sebagai pemandunya. Dalam Islam, segala yang terlihat dalam bisnis, mereka semua disebut mitra sebagai koordinat bagaimana kita memperlakukan bawahan. Kemudian yang keenam, prinsip ta'awun, prinsip tolong-menolong, adalah prinsip yang menyadarkan pada kerjasama atau tolong-menolong sebagai pemandunya. Kemudian prinsip khusus. Prinsip khusus yang pertama adalah prinsip tabadul munafi, yaitu menjelaskan asas pertukaran manfaat kepada para pihak atau keuntungan kedua belah pihak bisnis sehingga tidak ada yang dirugikan. Yang kedua, prinsip pemerataan, yaitu menjelaskan keadilan bagi setiap orang yang memiliki hak untuk berbisnis. Persaingan bisnis tidak hanya dikuasai oleh beberapa orang saja sehingga tidak terjadinya monopoli. Yang ketiga adalah prinsip antara din. Setiap bentuk bisnis antara individu atau kelompok harus pada asas kerelaan atau prinsip keridhoan. Kemudian yang keempat yaitu prinsip adamul magadir, singkatan dari masir, grahar, ikhtikhar, zolim, dan riba. Masir artinya judi, zolim ikhtikhar artinya menimbun, zalim artinya menimbulkan nestapa, dan riba. Yang kelima, prinsip albirru wa al-taqwa, saling tolong menolong dalam kebenaran dan takwa, di mana yang mendasari prinsip ini berdasarkan pada ketakwaan dan kebenaran. Kemudian yang keenam adalah prinsip musyarakah, merupakan prinsip bisnis yang mengedepankan kerja keras yang berkompetensi dari kebenaran dan ketakwaan. Kemudian yang ketujuh adalah prinsip kitabiah, pendokumentasian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 285, wahai orang-orang beriman, jika kamu berinteraksi tidak tunai maka catatlah. Kemudian etika adalah perilaku atau cara kita bersikap kepada orang lain. Dalam bahasa Islam yaitu akhlak. Ajaran etika berbisnis syariah. Yang pertama, bersifat memberdayakan. Bagaimana dalam ekonomi kita memberdayakan yang lemah dengan cara zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, etika pembayaran upah. Bayarlah upah kepada pekerja tersebut sebelum keringatnya kering. Artinya kita harus segera membayar upah tersebut. Yang ketiga, etika dalam jual beli dan hutang. Ada 3 poin. Yang pertama, mudah, harus memudahkan dalam jual beli dan menagih hutang, dan Anda harus terus-menerus mengingatkan. Yang kedua adalah lemah lembut. Yang ketiga adalah menjaga kehormatan. Ya, kemudian adalah yang keempat, hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah, dia meminta-minta. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, apa yang Anda punya, barang yang Anda punya di rumah? Kemudian dia menjawab, dia mempunyai gayung dan juga tempat minum. Kemudian Rasul berkata, jualah itu kepada seseorang. Kemudian dia menjual gayung dan juga tempat minum tersebut. Dalam jangka waktu yang ditetapkan, lelaki itu datang yang membawa 10 dirham. Uang itu dia belikan pakaian dan makanan. Rasulullah SAW berkata, ini lebih baik daripada pergi meminta-minta, yang berarti meletakkan satu noktah hitam di wajahmu di hari kiamat kelak. Yang pertama, sikap seorang terhadap kerja sangat dipengaruhi oleh pandangan terhadap bagaimana kerja tersebut. Kalau ia memandang kerja sebagai aktivitas membosankan atau tidak menarik, maka ia cenderung
memandang negatif terhadap kerja. Dan yang kedua, dengan sangat brilian Rasulullah mampu mengubah cara pandang seorang terhadap pekerja. Tatkala lelaki tersebut meminta-minta kepada Rasul, beliau tidak langsung memberi, tidak pula langsung memberikan nasihat. Ketiga, Islam tidak memandang rendah suatu pekerjaan, walau hanya sekadar menjadi pencari kayu bakar. Islam hanya memandang hina pekerjaan dilakukan dengan cara salah, merendahkan diri seperti mengemis ataupun yang merugikan orang lain. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seorang di antara kamu sekalian mengambil dan membawa seikat kayu bakar di punggungnya, lalu menjualnya untuk memperoleh penghasilan, itu akan lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Alasan ingin menjadi seorang entrepreneur dan rencana ke depan. 1. Ingin kebebasan dalam bekerja. 2. Lebih leluasa atas kendali masa depan. 3. Ingin memiliki waktu luang bersama keluarga. Yang keempat, tidak ada pilihan mungkin. Yang kelima, ide yang bisa menjadi sumber penghasilan. Yang keenam, ingin memiliki sumber penghasilan yang lebih. Yang ketujuh, suka tantangan. Yang kedelapan, pengusaha memiliki tujuan hidup yang jelas. Yang kesembilan, ingin membantu orang banyak. Dan yang ke-10, tidak suka diatur dan diperintah oleh orang lain. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.